Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya yang kedua hari ini tanggal 3 Januari tahun 2021. Ini minggu pertama di tahun 2021. Jadi tidak ada salahnya kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, selamat kita beribadah. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel YouTube ini, kami mohon untuk subscribe, untuk kita mengaktifkan lonceng yang ada supaya Bapak Ibu boleh mendapatkan notifikasi dari setiap pelayanan yang kami selenggarakan. Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita ajak anggota keluarga kita untuk kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk bersama dengan jemaat Tuhan di rumah. Kami boleh beribadah bersama walaupun hanya diselenggarakan melalui online. Tapi kami percaya Tuhan, jamahan-Mu, lawatan-Mu, kehadiran-Mu ada dalam ibadah ini Tuhan. Kuduskan ibadah kami ini Tuhan, biar kami sama-sama boleh menikmati Engkau dalam penyelenggaraan ibadah ini Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada sore hari ini di minggu yang pertama di bulan Januari. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pertemukan kembali kami ya Bapa melalui ibadah Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah kami boleh muji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun Tuhan melingkupi setiap kami. Sebab kasih-Mu sungguh indah buat setiap kami Tuhan. Kami mau terus berada bersama-Mu Tuhan dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Tanyakan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Menyanyikan kembali pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat,
menyembuhkan seluruh penyakitku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih Tuhan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapa. Padamu kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Segala pujian syukur kami ya Bapa, karena Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu ya Bapa. Kiranya melalui setiap hidup kami Tuhan, keseharian kami ya Bapa, kami boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa, kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah ini hingga akhirnya nanti dalam nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama kita menyongsong esok hari. Dunia yang baru yang indah dan abadi. Rumah Bapa kita di surga. Bersama kita menyongsong esok hari. Dunia baru yang indah dan abadi. Rumah Bapa di surga. Kita memandang masa depan, janji Tuhanku yang penuh pengharapan. Tuhan pasti genapkan. Melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan. Mengikut Tuhan dimanapun Kau ada, sampai akhirnya Kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar aku setia.
setia. Bersama kita song-song esok hari. Bersama kita menyongsong esok hari, dunia baru yang indah dan abadi, rumah Bapa di surga. Hati bersuka memandang masa depan, janji Tuhanku yang penuh pengharapan, Tuhan pasti genapkan. Melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan, mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapat setia. Tuhan tolonglah agar aku setia, tetap setia. Melangkah teguh dalam Tuhan, melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan, mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya tak dapat setia. Tuhan tolonglah agar aku setia, tetap setia. Dalam hadirat Tuhan, mari dengan lebih sukacita lagi saya jemput kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, tanyakan pujian ini. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Biar hati kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapuskan, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku. Haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita saatnya untuk mempersiapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan untuk kita dengarkan pada sore hari ini. Mari kita terang teduhkan hati kita. Berikan kami hati takut akan Engkau Tuhan. Dengan sikap hormat ya Bapa.
Kerendahanku hati, takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menundukkan hati, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Tuhan masih memberikan kami kepercayaan
untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karenanya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Berbicaralah Tuhan, bajak tanah hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat tertanam dengan baik di tanah hati kami. Yang mulia, kami rindu ada pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kehidupan seorang manusia yang normal sudah selayaknya mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan hidup manusia secara fisik tentu saja berproses. Setiap manusia yang bertumbuh tidak mungkin tidak mengalami proses di dalam kehidupannya. Seorang bayi tidak mungkin mendadak menjadi dewasa. Seorang bayi tidak mungkin mendadak menjadi tua. Tetapi harus melalui sebuah proses. Proses adalah standar kehidupan yang normal, yang pasti dialami oleh setiap manusia di belahan dunia manapun dan di sepanjang sejarah hidup manusia. Bapak, Ibu, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kehidupan kekristenan yang normal itu harus melewati proses sampai kepada satu kondisi pertumbuhan, keadaan yang dikehendaki Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara spiritual, dewasa secara rohani. Bapak dan Ibu, kehidupan orang Kristen yang normal adalah kehidupan yang terus berproses. Tidak boleh pasif atau statis. Terus berproses. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan. Entah berapa lama sudah mengikut Tuhan. Tahunan. Selama itu dia melayani Tuhan bahkan. Tetapi tetap saja kerohaniannya kerdil. Tidak menunjukkan satu keadaan pertumbuhan kerohanian. Memiliki satu kedewasaan secara rohani. Fisik memang bertambah tua. Itu hal yang lumrah dan terjadi secara otomatis. Tetapi kalau kerohanian seseorang, spiritualitas seseorang, itu tidak terjadi secara otomatis. Harus melalui proses. Ini sarana yang Allah sediakan bagi kita. Supaya kita semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Seperti emas yang melalui sebuah proses. Sampai kemudian emas tersebut tiba pada keadaan yang murni. Menjadi emas yang murni maksudnya. Harus melalui proses dibakar, dimasak sedemikian rupa. Dengan tingkat api atau panas yang tinggi. Untuk menghasilkan emas yang murni. Dibakar, dipanaskan. Ini sebuah proses. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Tapi kenyataannya seperti yang saya katakan tadi. Tidak sedikit orang Kristen yang kerdil. Tetap kanak-kanak. Tidak ada kemajuan yang berarti
berarti jalan di tempat, berjalan di tempat, tetap kerdil. Meskipun mereka kita bisa dapati ada di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan mungkin menjadi rekan sepelayanan, tetapi Bapak Ibu, kenyataannya kehidupan rohaninya kerdil. Mudah sekali putus asa. Mudah sekali meninggalkan Tuhan. Mungkin belum sampai pindah keyakinan. Tetapi sikap hidupnya sudah menunjukkan satu sikap yang tidak lagi mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan misalnya. Memang tidak sampai pindah keyakinan, tetapi dia undur misalnya dari pelayanan. Padahal tadinya aktif sekali. Tetapi karena satu dua hal dia meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pelayanan. Tidak sedikit pula yang mudah sekali berbuat dosa. Meskipun secara kasat mata mereka tampak giat melakukan aktivitas rohani, tetapi di balik itu banyak hal yang kita tidak tahu. Tentu dirinya yang tahu. Dan kenyataan ini kita lihat, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang juga pada akhirnya belakangan hari baru ketahuan belangnya. Mengapa ada anak-anak Tuhan yang kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan? Seharusnya seseorang yang bertumbuh, apapun yang menjadi persoalan hidupnya, apapun yang menjadi tantangan dalam hidupnya, percayanya kepada Tuhan tidak berubah. Sikapnya kepada Tuhan tidak berubah. Tekadnya untuk melayani Tuhan tidak berubah. Komitmennya melayani Tuhan tidak berubah. Masalah boleh datang, pencobaan boleh datang, kesusahan boleh datang. Wah, meskipun berat secara manusia, masalah yang dihadapinya berat, tetapi ia bisa tetap komit mengikut Tuhan. Tidak ada kata-kata yang terlontar dari bibirnya mengucapkan satu kata yang mengecewakan hati Tuhan. Dia juga tidak undur dari pelayanan dan tetap mengasihi Tuhan dan tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Mengapa orang Kristen mudah sekali undur dari komitmennya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Karena mereka tidak bertumbuh. Untuk bertumbuh harus melalui proses. Dan mereka yang tidak bertumbuh kebanyakan adalah orang-orang Kristen yang menolak masuk dalam proses. Menghindari proses. Orang yang menghindari proses tidak akan pernah bisa bertumbuh. Selalu lari dari tanggung jawab. Lari dari persoalan. Dan mengupayakan jalan keluar sendiri. Dan tidak berani menghadapinya. Bapak dan Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjamin bahwa jalan hidup kita selalu rata. Bahkan jalan hidup yang selalu rata, tidak ada masalah, tidak ada problem, saudara tidak bisa bertumbuh. Karena pertumbuhan harus melalui sebuah proses. Rintangan, tantangan, air mata, duka cita, dan berbagai hal yang menusuk sanubari kita. Yang melukai, bahkan melukai perasaan, melukai fisik kita. Itu bagian dari proses. Mungkin ada orang yang memfitnah kita. Mungkin ada orang yang merugikan kita secara finansial.
Mungkin ada orang yang merusak nama baik kita dan seterusnya. Itu bagian dari proses. Jangan lari dari proses itu. Ketika kita lari, maka yang terjadi adalah kita tidak mengalami pertumbuhan. Kehidupan kerohanian kita statis. Meskipun mungkin masih datang gereja atau masih terlibat di dalam pelayanan. Tetapi kondisi kita yang sesungguhnya rentan, rapuh, mudah meninggalkan Tuhan. Mudah melukai sesamanya dengan perkataan, dengan tindakan. Bahkan ketika kita tidak lagi mendapat tempat. Misalnya tadinya kita pengurus aktivis. Lalu tidak lagi mendapat tempat. Umumnya tidak lagi kelihatan batang hidungnya di gereja. Kemana dia? Kemana gerangan? Atau datang sekali-sekali. Padahal sebelum menjadi pengurus dia berkata, ketika dia melihat banyak pengurus yang undur setelah tidak lagi menjabat kepengurusan di gereja. Kalau saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu, saya mah beda. Saya tetap setia. Tetapi kenyataannya ketika dia menjadi pengurus lalu ada pergantian. Pada waktu berikutnya dia tidak kelihatan lagi. Tidak muncul lagi di gereja. Nah, ini menunjukkan orang-orang percaya yang tidak bertumbuh. Seharusnya kita menjadi orang percaya yang punya komitmen kuat. Komitmen kuat. Sejak awal dia berkata, apapun yang terjadi, saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus. Apapun yang terjadi. Ini baru persoalan pergantian kepengurusan. Kita bisa menjadi kecewa. Biasanya di awal tahun kepengurusan itu mengalami restrukturisasi atau perubahan. Seringkali begitu. Dan kita akan melihat, menyaksikan dari tahun ke tahun setiap pergantian kepengurusan akan ada orang-orang yang undur dan tidak lagi menampakkan batang hidungnya. Ini hal sepele. Masih ada proses kehidupan yang jauh lebih dahsyat di depan kita. Yang kita tidak pernah tahu, seperti tahun yang lalu. Tidak pernah ada orang yang memprediksi akan datangnya COVID-19. Dan COVID-19 itu benar-benar memporak-porandakan tatanan. Terjadi yang namanya disrupsi, pergeseran. Yang biasanya kita bisa kumpul-kumpul bareng-bareng beribadah, berubah. Bukan saja ibadah kita, juga ibadah kepercayaan lain. Tidak bisa berkumpul. Biasanya kita bisa kumpul-kumpul di restoran merayakan ulang tahun. Kita happy-happy bersama dengan teman-teman. Sekarang harus ada jarak. Social physical distancing maksud saya. Harus ada jarak satu dengan yang lain. Kita tidak bisa cipika-cipiki pelukan seperti dulu lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang pernah memprediksikan hal itu bisa terjadi. Dan benar-benar memporak-porandakan ekonomi seseorang. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang melibatkan banyak orang. Semua menjadi berubah. Tadinya bisa sekolah ketemu langsung dengan teman-teman dan dengan dosen atau guru. Sekarang tidak. Belajar lewat jarak jauh. Online, tidak bisa offline. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita tidak bisa offline, kadang-kadang online. Mestinya dengan Tuhan harus terus online. Jarak dekat terus dengan Tuhan. Karena kita sedang menghadapi proses. Kita jangan lari dari proses. Seberat apapun, makanya harus dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu,
kita perhatikan, ini menjadi sarana yang kiranya kita juga alami. Di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-8. Mazmur 52 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Bapak dan Ibu, ayat ini ditulis oleh Raja Daud. Ayat ini ditulis oleh seorang yang punya banyak masalah dan hidupnya sedang ada di dalam proses. Ada masalah yang silih berganti datang. Kalau kita melihat kehidupan Raja Daud, setelah dia disahkan, ditahbiskan menjadi raja, tidak serta-merta dia menjadi seorang raja dan menempati posisi singgasananya sebagai seorang raja yang dihormati. Kenyataannya dia harus melewati proses yang sangat tidak menyenangkan. Dia sudah ditahbiskan sebagai raja oleh Tuhan sendiri melalui nabinya Samuel. Tetapi tidak serta-merta ia menjadi seorang raja. Dia harus menjadi pelarian. Dikejar, hendak dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi kita lihat bagaimana ia berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Meskipun masalah banyak, dia tahu dia sedang diproses untuk mencapai satu puncak, menjadi seorang raja. Diproses. Dan proses itu tidak menyenangkan. Dia mengalami ketakutan, kegelisahan yang luar biasa. Dikejar-kejar seorang nomor satu di kerajaan itu. Tetapi dalam proses itu dia tidak pernah lari. Dia on terus dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Pohon zaitun itu pohon yang bisa bertumbuh lama. Berratusan tahun, bahkan ribuan. Kenapa dia bisa tumbuh kuat dan bertahan lama? Karena akarnya bisa mencapai 6 meter ke bawah untuk mengambil zat hara. Kalau kita bisa mengakar kuat di dalam Tuhan, maka kita juga bisa tetap hijau, berdiri tegak, tidak goyah seperti pohon zaitun. Aku percaya akan kasih Allah untuk seterusnya dan seterusnya. Kalau kita bertumbuh dan mengakar kuat di dalam Tuhan, maka kita tidak akan goyah dalam proses apapun. Karena kita tahu Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah di dalam Tuhan. Terus bertumbuh dan mengakar kuat di dalam Tuhan. Maka sekarang dan seterusnya kita tetap berdiri kokoh dan kuat. Apapun proses yang kita alami, semua bertujuan untuk pertumbuhan kita, supaya kita semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Terus mendekat dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu membuat kita bertahan, dapat bertahan ketika kita sedang dalam proses yang berat sekalipun. Kita tetap kokoh, berdiri kuat, dan tetap subur di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memberi diri untuk diproses Tuhan. Kami menyerahkan segenap keberadaan kami dalam proses itu. Dan Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Karenanya berikan kami kekuatan. Roh Kudus kiranya terus berbicara kepada kami. Bila kami salah mengambil keputusan, salah melangkah. Yang mulia, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Kiranya mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan terus bertumbuh semakin indah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah
mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Rico Silain. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, saat ini kami bersyukur Tuhan. Pada ibadah minggu pertama di sore hari ini, kami dijamah Tuhan. Kami dilawat Tuhan. Dan kami berdoa bagi Bapak Pendeta Dr. Rico Silain Tuhan. Tuhan berkati, hikmat Tuhan dinyatakan pada saat beliau berkhotbah. Berkati pelayanan dan keluarga. Demikian juga Tuhan memberkati hidup kami. Dan kami siap melewati hari demi hari bersama-Mu Tuhan di tahun 2021. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan saat ini kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Baik itu terkena dalam virus corona ini Tuhan, kami mohon kesembuhan. Demikian juga kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami, Tuhan beri kemampuan untuk bisa mengatasi pandemi corona dan masalah di negeri kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini dan kami hanya mohon berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu persiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hidup kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan melindungi hidupmu. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan akan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, dan penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan, amin. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu. Dan juga saat ini juga kami mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu jangan lupa ikuti protokol kesehatan karena kita tahu kondisi saat ini. Dan jelas setelah ini Bapak Ibu subscribe dan tekan tanda lonceng. Kalau Bapak Ibu butuh informasi tentang kegiatan kami, Bapak Ibu bisa kunjungi website kami di www.gski.keponjeruk.org. Dan jangan lupa Bapak Ibu kalau ada pergumulan permasalahan ataupun pelayanan kepada kami, Bapak Ibu bisa hubungi telepon 081700335580 dan 081291541542. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amin.